Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Nurwati, NPM 217555012. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Mata kuliah akuntansi sektor publik. Langsung saja, yang pertama, pengertian audit atau pemeriksaan. Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Yang kedua, jenis-jenis auditor berdasarkan organisasinya atau entitas, yaitu yang pertama, akuntan publik atau external auditor atau independent auditor. Yang kedua, pemeriksaan internal. Yang ketiga, auditor pemerintah, yaitu ada BPKP, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Lalu ada BPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat di Departemen Pemerintah. Selanjutnya ada dasar-dasar pemeriksaan keuangan. Yang pertama, dasar hukum, yaitu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedua, pengertian pemeriksaan keuangan negara. Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 1. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 1, yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang ketiga, jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Perbedaan antara ketiganya yaitu terletak pada tujuannya. Pemeriksa keuangan memperoleh keyakinan memadai sehingga pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam hal yang material atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Sedangkan pemeriksa kinerja tujuannya menilai aspek ekonomi efisiensi dan efektivitas serta aspek kinerja lainnya atas suatu hal pokok yang diperiksa dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu tujuannya menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbedaan lain yaitu terletak pada hasil. Pemeriksa keuangan hasilnya yaitu opini atas laporan keuangan, sedangkan pemeriksa kinerja hasilnya kesimpulan dan rekomendasi atas aspek kinerja yang dinilai. Sedangkan PDTT yaitu hasilnya kesimpulan berdasarkan tujuan pemeriksaan. Lalu perbedaan dilihat pada lingkup pemeriksaan keuangan pada seluruh laporan keuangan, sedangkan pemeriksa kinerja lebih spesifik dan PDTT lebih spesifik. Perbedaan selanjutnya terletak pada waktu pemeriksaan. Pemeriksa keuangan reguler atau berkala, sedangkan pemeriksa kinerja tidak reguler atau berkala, sedangkan PDTT tidak reguler dan berkala. Selanjutnya yang keempat, ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara. Dalam SPKN 2017, lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang pertama, pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Yang kedua, tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Yang kelima, lingkup keuangan negara.
Yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Kelima, penerimaan negara daerah. Keenam, pengeluaran daerah. Ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain. Yang keenam, kewenangan pemeriksa BPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10, di dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, BPK memiliki kewenangan yang pertama, meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan. Yang ketiga, melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Perbedaan PKN dengan pemeriksaan sektor privat. Itu yang pertama, pelaksanaan. Audit sektor privat yaitu kantor akuntan publik, sedangkan audit sektor publik yaitu lembaga audit pemerintah atau KAP yang ditunjuk lembaga audit pemerintah. Lalu perbedaan selanjutnya terletak pada objek. Audit sektor privat, perusahaan atau entitas swasta, sedangkan audit sektor publik yaitu entitas, program, kegiatan atau fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, standar. Audit sektor privat yaitu standar profesional akuntan publik atau SPAP. Sedangkan audit sektor publik yaitu standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh BPK. Selanjutnya, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Audit sektor privat tidak terlalu dominan dalam audit, sedangkan audit sektor publik merupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, 1. Tujuan review. Tujuan review yaitu laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 2. Perbedaan review dan pemeriksaan. Yang pertama, berbeda dengan pemeriksaan, review tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Yang kedua, sebagai contoh dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, proses review hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat oleh aset tetap, sedangkan dalam pemeriksaan harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, hal lain yang membedakan review dengan pemeriksaan adalah pelaksanaan aktivitasnya. Review dilakukan secara internal, dalam hal ini oleh auditor pada aparat pengawas intern pemerintah APIP. Sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh auditor eksternal, yaitu pemeriksaan pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI. Berdasarkan ayat 1 pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, APIP terdiri dari BPK, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, yang melaksanakan review atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Inspektorat Provinsi untuk laporan keuangan pemerintah provinsi dan Inspektorat Kabupaten atau Kota untuk laporan keuangan pemerintah kabupaten atau kota. Ketiga, tujuan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya ada standar pemeriksaan keuangan. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN. Penggunaan SPKN. Pasal 4, SPKN berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang memiliki tingkat keyakinan memadai.
Pasal 5, SPKN berlaku bagi BPK, kedua akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan untuk dan atas nama BPK. Ketiga, akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Dan yang keempat, aparat pengawasan intern pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, asersi manajemen. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Asersi manajemen yaitu yang pertama ada asersi keberadaan dan keterjadian, yaitu berhubungan dengan aspek apakah aset dan kewajiban dan ekuitas yang tercantum dalam neraca dan CALK memang benar-benar ada per tanggal neraca. Lalu, apakah pendapatan serta belanja yang dilaporkan dalam LRA dan CALK memang benar-benar terjadi selama periode pelaporan? Dan lalu, apakah transaksi operasional, investasi dan pembiayaan dan transaksi non-anggaran yang mempengaruhi kas yang dilaporkan dalam LR laporan arus kas dan CALK memang benar-benar terjadi selama periode pelaporan? Yang kedua, asersi kelengkapan, yaitu berhubungan dengan jaminan bahwa semua transaksi dan rekening yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan memang telah tercermin dalam laporan keuangan dan tidak ada hal-hal yang material yang tertinggal dan tidak diungkapkan. Selanjutnya ada asersi hak dan kewajiban, yaitu berhubungan dengan keyakinan bahwa aset yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar hak entitas dan bahwa hutang yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar kewajiban entitas per tanggal laporan keuangan. Keempat, asersi penilaian, yaitu berhubungan dengan keyakinan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah mencerminkan nilai yang semestinya. Kelima, asersi penyajian dan pengungkapan, yaitu berhubungan dengan jaminan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya. Selanjutnya, metodologi pemeriksaan, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Selanjutnya, tahapan pemeriksaan. Yang pertama, perencanaan pemeriksaan, yaitu yang pertama ada pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan. Dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dan sasaran pemeriksaan yang diharapkan pemberi tugas serta mengetahui kriteria pengukuran kinerja penugasan. Kedua, pemahaman entitas dan proses bisnis, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan memadai mengenai proses kerja secara umum dan risiko terkait dari tiap proses kerja spesifik entitas. Ketiga, pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya, yaitu untuk memahami proses kerja entitas dan risiko terkait berdasarkan hasil pelaksanaan tindak lanjut. Yang keempat, pelaksanaan prosedur analitis awal, itu untuk membantu pemeriksa dalam merencanakan sifat, saat, dan lingkup untuk prosedur-prosedur lain di tahap selanjutnya. Kelima, pemahaman atas SPI, bertujuan untuk mengkaji pengendalian intern entitas dalam menjalankan kegiatan secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan. Pemahaman sistem pengendalian intern atau SPI yaitu terdiri dari kebijakan, struktur, prosedur, proses, tugas, dan faktor-faktor lain yang membantu entitas untuk merespon dengan tepat risiko ketidakpatuhan. Komponen SPI antara lain yang pertama lingkungan pengendalian, 2 proses penilaian risiko entitas, 3 aktivitas pengendalian, 4 sistem informasi dan komunikasi, 5 pemantauan yang relevan dengan pemeriksaan. Lalu yang keenam, identifikasi dan penilaian risiko awal, bertujuan untuk melakukan pengkajian atas penilaian risiko-risiko pemeriksaan agar dapat disusun prosedur pemeriksaan yang fokus pada area berisiko tinggi. Ketujuh, penetapan batas material awal, yaitu nilai maksimum yang menjadi batas pemeriksaan untuk meyakini bahwa semua salah sajian di atas nilai tersebut dianggap material. Ke-8, penentuan metode uji petik. Uji petik adalah pemilihan beberapa unsur dalam suatu populasi sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan atas keseluruhan populasi. 2. Tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan pemeriksaan. Yang pertama, pelaksanaan pengujian pengendalian internal. Pengujian terhadap SPI meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi SPI. Kedua, penyesuaian tingkat risiko dan tingkat material setelah pengujian pengendalian.
Pemeriksaan harus mengevaluasi kembali tingkat risiko yang ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil dari pengujian pengendalian. Ketiga, penyesuaian prosedur pengujian. Penyesuaian prosedur pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian. Yang keempat, pelaksanaan pengujian substansif adalah suatu prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. 5. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif, yaitu mereview pelaksanaan pengujian substantif sebelumnya. Keenam, pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan dilakukan apabila pemeriksaan ketika dalam proses pengujian pengendalian atau pengujian substantif menemukan hasil yang tidak ekspektasi. 7. Penyesuaian dan penyampaian temuan pemeriksaan dan jurnal penyesuaian atau koreksi. 8. Perolehan surat representasi, pelaksanaan prosedur analitis akhir, penilaian risiko dan materialitas akhir. Selanjutnya ada metode pengumpulan bukti pemeriksaan, yaitu pengamatan. Yang pertama pengamatan, yang kedua inspeksi, yang ketiga permintaan keterangan, keempat konfirmasi eksternal, kelima performance, keenam perhitungan ulang, ketujuh pengujian substantif, ke-8 uji pengendalian, ke-9 prosedur analitis. Selanjutnya langkah penyusunan temuan pemeriksaan. Yang pertama, melakukan analisis hasil pengujian bukti untuk mengidentifikasi adanya perbedaan atau gap yang signifikan antara kondisi dan kriteria. Kedua, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari perbedaan untuk mengetahui akibat dan sebab apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dengan kriteria. Ketiga, menyusun unsur-unsur temuan pemeriksaan dari temuan tersebut. Tahapan pelaporan yang ketiga yaitu ada pelaporan pemeriksaan, yaitu laporan hasil pemeriksaan merupakan bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksaan yang dibuat dan disampaikan kepada pemberi tugas. Yang pertama yaitu penyusunan dan pembahasan konsep LHP atas LK, bertujuan untuk menuangkan secara tertulis seluruh hasil pemeriksaan untuk menjawab tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan. 2. Penyusunan konsep akhir dan penyampaian LHP atas LK, bertujuan menyelesaikan konsep LHP yang telah mendapat tanggapan akhir dari entitas menjadi suatu laporan sebagai bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa. Prinsip pelaporan yang baik yaitu yang pertama, tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas. Opini atas kewajaran laporan keuangan ada 4, yaitu yang pertama, wajar tanpa pengecualian, kedua, wajar dengan pengecualian, 3, tidak wajar, 4, pernyataan menolak memberikan pendapat. Faktor-faktor yang mempengaruhi opini yaitu yang pertama, pembatasan lingkungan audit atau kecukupan bukti. Yang pertama yaitu keadaan di luar kendali entitas seperti catatan akuntansi hancur karena adanya kebakaran dan sebagainya. Kedua, keadaan terkait sifat dan waktu penugasan seperti waktu yang tersedia untuk perhitungan persediaan tidak cukup. Yang ketiga, pembatasan oleh manajemen. Misalnya manajemen membatasi auditor melaksanakan prosedur peninjauan fisik. Yang kedua, penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji. Yang pertama, kesesuaian pilihan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi yang dipilih tidak konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. 2. Penerapan kebijakan akuntansi terpilih, yaitu manajemen tidak secara konsisten menerapkan kebijakan akuntansi, termasuk ketika manajemen tidak konsisten menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten antar periode. 3. Kesesuaian atau kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan, yaitu LK tidak memasukkan semua hal yang perlu diungkapkan sesuai yang dipersyaratkan dalam SAP. Dasar penetapan opini. Yang pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. 2. Kecukupan pengungkapan. 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Efektivitas sistem pengendalian intern.